Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan membuat video tentang bagaimana sih cara membuat database dan tabel di PHP My Admin di aplikasi XAMPP. Baik, sekarang pertama-tama kita mulai dulu dengan mendownload aplikasi XAMPP. Silakan download di sini. Pilih sesuai operasi sistem teman-teman, ada 3, Windows, Linux, sama macOS. Setelah install, silahkan buka control panel XAMPP-nya, kemudian centang di bagian Apache sama MySQL. Start di bagian sini, centang, posisinya di sini dicentang ya. Kalau sudah, kemudian masuk ke localhost teman-teman. Nah, localhost PHP My Admin. Nah, masuk ke sini ya teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan membuat database sama tabelnya ya teman-teman. Oke. Pertama, untuk membuat database, kita menggunakan operasi dasar basis data di sini ya teman-teman. Yaitu menggunakan perintah create, drop, insert, update, dan delete. Ini di sini contohnya create membuat tabel dan database. Ini perintahnya seperti ini. Kemudian untuk insert basis data menggunakan perintah insert. Untuk read basis data menggunakan perintah select dan update. Kemudian perintah delete basis data menggunakan perintah delete dan drop. Oke, akan saya praktekkan. Nah, di sini pertama untuk membuat database. Silakan di sini klik SQL. Oh, klik query. Nah, di sini gunakan perintah create database universitas. Untuk membuat database universitas namanya, silakan submit query. Klik OK. Nah, di sini sudah tampil database namanya universitas. Di sini kan masih kosong. Untuk membuat tabelnya, silakan klik SQL. Nah, di sini masukkan perintah create tabel. Create tabel. Nama tabelnya itu mahasiswa. Mahasiswa. Kemudian tanda kurung. Maaf, tanda kurung. Enter. Nah, di sini kita masukkan name varchar. Varchar itu nggak bisa ini ya. Varchar. Sepuluh. Not null. Not null. Koma. Saya copy aja ya langsung ya biar cepet. Name di sini nama.
Di sini alamat. Varchar untuk nama varchar 20 ya. Ini alamat 50 ya. Primary key. Oh, NIM. Jangan lupa komanya. Nama. NIM, nama, alamat, primary key-nya menggunakan NIM ya. Not null ini artinya tidak boleh kosong. Jadi nanti nama NIM itu, data NIM itu nggak boleh kosong ya teman-teman. Sama not null itu pokoknya nggak boleh kosong. Ini bisa pakai char kali ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik go. Oke. Tabel mahasiswa sudah dibuat. Lihat di sini. Structure. Di sini sudah terbuat tabel mahasiswa dengan data NIM, nama, dan alamat. Untuk mengisi data-data di sini, kita menggunakan perintah. Kita di mahasiswa, di sini ketik, kemudian SQL. Untuk mengisi data-datanya, menggunakan perintah insert. Insert into. Terus tabel mahasiswa pakai backtick, spasi, garis kurung tutup, NIM pakai backtick ya teman-teman. NIM, kemudian koma, jangan lupa koma, backtick lagi, nama, koma, backtick lagi, alamat, kurung tutup, kemudian values, kurung buka. Ini pakai tanda petik biasa ya teman-teman. Kemudian isi kode NIM-nya, misalnya 1201, tanda petik, koma, tanda petik, kemudian namanya, misalnya Ari. Tanda petik, koma, tanda petik. Alamatnya, misalnya Jakarta. Tanda petik, tanda kurung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pakai. Kemudian saya copy aja langsung bawahnya. Bentar. Biar cepet. 5 aja 5 ya. Nah, ingat NIM jangan nggak boleh sama. Saya ganti di sini. NIM saya ganti nomornya. Oke. Terus kemudian namanya misalnya beta. Charlie. Delta. Oh, siapa ya? Eta. Ini misalnya Bogor. Bandung. Depok.
Bekasi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Cek dulu, koma, oke. Kemudian klik oke. Oke. Data sudah masuk sebanyak 5. Coba kita cek. Nah, di browser ya. Nah, di sini sudah masuk NIM 1201 ARI, nama, alamat, NIM 2, 1202 Beta Charlie Delta Eta. Oke. Ini adalah fungsi dari insert. Kemudian fungsi select. Fungsi select itu untuk menampilkan. Nah, ini sudah ada ya. Untuk menampilkan misalnya, kalau seperti ini kan untuk menampilkan semuanya. Nah, kemudian untuk menampilkan misalnya beberapa doang. Sebagian doang, misalnya NIM-nya doang. Di sini hapus, tinggal hapus NIM. Kemudian klik go. Maka akan tampil di sini nomor NIM-nya doang di sini. Kemudian kalau kita ganti nama, misalnya ganti nama di sini, klik go, maka yang tampil di sini namanya saja. Begitu juga kalau ganti alamat. Maka yang tampil di sini nama alamatnya saja ya teman-teman. Oke, fungsi select seperti itu. Kemudian fungsi update. Nah, fungsi update ini untuk mengupdate datanya. Misalnya saya akan merubah namanya Eta ini ya, 1205. Mau saya ganti namanya jadi Denny misalnya ya, 1205. Oke. Di sini pakai perintah update. Update. Mahasiswa. Set nama. Namanya kan mau saya ganti Denny. Ganti Denny. Pakai tanda petik ya. Koma, jangan lupa koma. Alam. Misalnya alamatnya tadi kan Bekasi ya. Saya ganti misalnya Semarang ya. Tanda petik Semarang. Tanda petik where. Nah, di sini. Ini kata kuncinya untuk mengganti NIM-nya. NIM-nya kan tadi 1205 ya, ETA ya. Jadi nanti ETA-nya berubah menjadi namanya Denny. Tapi NIM-nya tetap sama ya. Alamatnya ganti Semarang. Nanti ETA-nya berubah, ETA-nya hilang jadi Denny ya. Klik go. Oke, browser. Nah, nama ETA sudah hilang, ganti Denny. Tapi NIM tetap, NIM-nya berubah. NIM-nya sama ya. ETA-nya yang hilang jadi Denny. Itu fungsi update untuk memperbaharui lah. Bagaimana untuk misalnya namanya saja yang diganti? Nggak bisa ya. Kemudian fungsi selanjutnya fungsi delete. Nah, fungsi delete ini untuk mendelete data yang ada di sini. Misalnya saya mau mendelete yang Denny ini ya. Namanya Denny ya, yang mau saya delete. Ketik SQL. Delete from.
tabel mahasiswa pakai tanda petik where, di mana namanya tanda petik Denny, tanda petik. Nah, nanti namanya ini akan data yang bernama Denny ini akan hilang. Oke, klik go. Nah, klik go. Nah, browser. Nah, lihat nama Denny sudah nggak ada. Yang NIM-nya tadi 1205 nggak ada ya. Itu buat perintah delete. Oke, sekarang perintah drop tabel. Ini nanti tabelnya akan hilang, tapi nanti saya simpan dulu di sini ya. Saya simpan dulu. Oke, simpan aja di sini mahasiswa. Oke, sudah disimpan. Nah, untuk perintah delete tabel, nanti tabel yang namanya mahasiswa ini akan hilang ya teman-teman. Caranya perintah SQL drop, pakai perintah drop tabel mahasiswa. Nah, pakai perintah ini teman-teman, nanti ini akan hilang, termasuk data-data di dalamnya akan hilang. Oke, klik go. Nah, lihat di sini sudah nggak ada tabel namanya mahasiswa. Terus kemudian gimana cara mendelete database ini? Sama, menggunakan drop database, drop database universitas. Tanda petik. Nah, untuk menghapus database universitas, pakai perintah ini ya teman-teman. Drop database universitas. Klik go. Nah, di sini sudah nggak ada database universitas, sudah hilang. Begitu ya teman-teman, itu cara manual, sebenarnya cara manual dasar-dasar perintah dasar MySQL. Perintah dasar SQL ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.